Kisruh donat Pinkan Mambo terus menjadi perbincangan panas netizen yang budiman. Setelah Sandi Purnamasari sempat viral memesan donat Pinkan Mambo lewat jalur fast track, kini giliran Tasya yang ikut masuk antrian demi memenuhi permintaan para fansnya. Namun, alih-alih menerima pesanan, Tasya justru harus berhadapan dengan kebingungan, miskomunikasi, hingga batalnya pemesanan. Dalam videonya, Tasya menjelaskan bahwa ia menghubungi pihak admin Pinkan Mambo sejak 15 Juli 2025 untuk memastikan slot pemesanan. Ia sempat menanyakan soal jalur cepat seharga 1 juta rupiah, tapi pesan itu tidak dibalas. Padahal menurut pengakuannya ia telah mendapatkan jadwal pengambilan donat pada Selasa 22 Juli. Sayangnya Tasya justru menerima balasan panjang tentang alur pemesanan yang membuatnya semakin bingung. Tidak lama jadwal pengirimannya kembali diundur ke 30 Juli, bahkan muncul opsi baru, fast track 2 juta rupiah di luar harga donat. Meski Tasya mengaku siap membayar, komunikasi yang tidak konsisten dan tidak adanya kepastian membuat situasi semakin pelik. Ketika hari pengambilan tiba, admin Pinkan Mambo justru tidak merespon. Meski Tasya sudah menyiapkan kurir dan menunggu sejak sore. Merasa diabaikan, Tasya meminta timnya menghubungi langsung Pinkan Mambo. Dan saat itulah mereka justru mendapati Pinkan Mambo sedang tertidur saat live TikTok. Tasya dibuat shock, menceritakan reaksinya ketika tahu Pinkan Mambo malah tidur saat ia menunggu kepastian donatnya. Setelah itu, pesanan Tasya pun resmi di-cancel. Meski pihak Pinkan Mambo sempat minta maaf dan menawarkan pengembalian ongkos kirim, Tasya menolaknya. Ia hanya ingin donatnya dikirim seperti yang dijanjikan. Namun, hingga kini belum juga ada kabar. Fenomena ini membuat netizen yang budiman membandingkan kembali kasus donat Pinkan Mambo dengan selebriti lainnya, menambah panjang drama donat yang semakin absurd dan menghibur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Barusan mau tidur, scroll TikTok, nontonin si Kak Pinkan lagi nge-live. Gue baca dong komen-komennya. Itu donatnya Kak Tasya gimana? Donatnya Kak Tasya gimana? Oh iya, gue baru inget tuh ya. Tadinya kan gue mau bikinin konten. Si Kak Tasya juga udah pesen donat. Gue rasa udah dibayar kali donatnya, man. Tapi kan nggak tahu ya kalau fast track apa enggak ya. Yang jelas si Kak Tasya itu udah pesen Lalamove, udah sampai depan rumahnya. Malah di cancel, disuruh dibatalin. Jadi ongkosnya dibayarin sama si Kak Pinkan katanya. Jadi besok aja. Nah besok mau di pick up lagi, di kontak nggak ada, nggak dijawab, ya kan? Begitu dibuka live-nya TikTok, ketiduran. Nah gimana tuh? Buset dah, nggak profesional dah. Pantesan ya punya gue juga chatnya nggak dibales, ya kan? Chat gue juga nggak dibales. Udahlah, biarin aja. Setelah Bu Ala yang harus bayar 10 juta buat nge-review donat Pinkan Mambo, sekarang ada Tasya yang harus bayar 2 juta buat nge-review donat Pinkan Mambo. Drama donat Pinkan Mambo ini nggak kelar-kelar gitu ya nih buat yang belum tahu. Jadi si Tasya ini 1 minggu lalu pesen donat Pinkan dan dijanjikan akan jadi hari Selasa minggu ini. Koreksi kalau gue salah ya. Nah si Pinkan Mambo ini nawarin ke Tasya mau nggak fast track. Kalau fast track tuh bayar 2 juta. Nah ternyata hari Selasa minggu ini si itu donat nggak datang gitu kan. Terus pas si Tasya cek sama timnya, ternyata Pinkan Mambonya lagi tidur sambil live. Dan akhirnya Pinkan Mambo bilang kalau misalkan donatnya akan dikirim 1 minggu kemudian lagi, di mana tanggal 30. Padahal si Tasya itu udah transfer duitnya loh. Aduh, ini tuh kayak Kak Pinkan, mohon maaf ini ya, Kak Pinkan kan jualan ya, tapi kayak suka hati gitu. Ini mah yang biasanya customer adalah raja, ini mah yang jual yang kayak raja gitu kan ya. Kayak kita tuh harus mengerti apa kemauan dia, apa jalan pikiran dia. Tapi good for you deh Kak Pinkan ya. Kalau misalkan yang ngebeli sampai tanggal 30 ini full, berarti kan orderannya banyak nih kan ya. Berarti sebanyak itu orang yang mau ngerasain donatnya Kak Pinkan. Bayangin seenak apa dengan harga 2 juta. Jeko, Krispy Kreme, Luna Donat langsung sembah donat Pinkan, sembah donat Pinkan.
Ini yang lagi viral nih, donat pingkan mambo. Banyak banget nih topik perihal donat pingkan mambo ini yang ngebikin nih donat viral. Mulai dari apa? Katanya donatnya keras. Terus clarif dari si pingkan, donatnya itu memang harus di mikrofon dulu ya sebelum dimakan. Terus lagi ada Bittersweet by Najwa. Najla by Najwa, mata Najwa kali kagak mungkin gitu Najwa Shihab ya ngepodcastin donat ditanya-tanya gitu kan kagak mungkin. Bittersweet by Najla ya yang cerita kalau tadinya dia tuh mau beli donat pingkan mambo buat di review, tapi ternyata dikasih harga atau red card buat review sekian juta gitu. Sampai kemarin Tasya mau beli donat buat di review juga. Nanya dari lama belit sampai akhirnya disepil ada jalur fast tracknya. Misalnya kalau donatnya jadi jam 5 sore harus bayar sekian juta di luar harga donat. Kalau jam 8 malam bayar sekian juta di harga donat. Pokoknya belibet gitu lah ketimbang masalah pesen donat doang gitu. Buset, kata gue, nih donat apa artis nih, ya kan? Sampai nih donat ini ada red card loh buat di review, buat jalur fast track ya kan. Lagi kata gue jalur fast track itu supaya kita nggak makan waktu, bukan supaya nggak makan donatnya. Supaya nggak makan waktu, bukan nggak makan donatnya. Jadi tolong donatnya tetap nyampe gitu. Ini donatnya ujung-ujungnya kagak nyampe yang punya Tasya gitu. Dan ternyata ya itulah, Pingkan itu lagi nge-live sambil ketiduran. Terus Pingkan nangis-nangis di live karena handphonenya rusak dan dia butuh Apple 15 buat balasin chat dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah kendalanya yang menyebabkan tuh donat kagak nyampe gitu di tempat Tasinya. Dan Tasi gak akan mereview tuh donat katanya. Kata gue ini ketimbang masalah donat doang bisa seruut ini ya. Kalau menurut gue ya, saran buat Pingkan Mambo ya, yang jadi admin buat bales-balesin chat suami lu aja dah. Karena suami lu tuh kan orangnya bisa menceritakan keadaan dengan apa adanya, tapi orang jadi nggak marah. Kayak misalnya suami lu kan suka nge-spill tuh donat lu keras, bisa buat ganjel pintu dan lain sebagainya. Jadi orang jadi mengerti, oh memang sekeras itu dan gue tetap mau beli gitu loh. Perihal nanti beneran keras atau gimana, ya udah orang yang jual lucu juga gitu aja. Jadi yang balesin chat atau jadi admin laki lu aja, udah Pingkan. Kira-kira bentar lagi ada drama apa lagi nih perihal donat ini nih. Dari awal huru hara donat ini muncul, gue lihat dulu nih siapa yang jual. Oh, ternyata Pingkan Mambo. Ya gue kagak kaget sih kalau dia yang jual ya. Karena kan emang dia selalu full of kontroversi dari dulu. Kayak begitu, ya kan? Yang namanya artis itu harus full of kontroversi, ya. Baru namanya bisa tetap eksis. Itu wajar banget ya. Justru menurut gua, Pingkan Mambo ini adalah orang yang pintar. Dia tahu gimana cara memanfaatkan keadaan, memanfaatkan jualannya ataupun situasi supaya nama dia tetap eksis di dunia pertiktokan ini ya. Kalau di TV kan sekarang udah susah ya. Jadi maksudnya tuh kayak sekarang tuh kita nggak harus terkenal hanya lewat TV. Bahkan TikTok pun ya itu bisa bikin orang terkenal dibandingkan yang main-main film-film itu loh ya. Karena orang lebih nontonin TikTok zaman sekarang dibandingkan TV. Tapi gue boleh bilang kalau misalnya si Pingkan Mambo ini bukan orang bodoh guys. Dia ngelakuin kayak gitu, itu adalah strategi marketingnya dia gitu loh. Dan akhirnya terbukti kan banyak banget yang ngantri kepengen coba sampai dia bikin donatnya dia jadi ada fast tracknya dengan harga yang sangat amat fantastic gitu loh ya. Dia bisa pakai jargon donat air mata ya kan. Nah itu tuh semua adalah strategi guys ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya lihat sesuatu di sosial media jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Apalagi jangan sampai kebawa emosi. Ini adalah suatu strategi marketing yang akhirnya dia jalankan. Akhirnya dia bisa viral kan. Dipanggil ke acara TV lagi, diwawancara lagi, dan orang yang nggak tahu donatnya jadi langsung tahu dengan cara instan. Dan juga bukan sekedar tahu doang, bahkan kepengen nyobain ya. Tapi tipe bisnis yang kayak begini biasanya itu hanya hype-hypean dan FOMO-FOMOan aja. Habis itu kelar ya udah gitu loh. Belum tentu sustainable gitu kan. Tapi nggak apa-apa.
Kan dia udah mengeruk keuntungan di saat lagi heboh-hebohnya ini, ya. Jadi ini adalah strategi marketing. Dia juga tahu donatnya itu ya kayak begitu, gitu loh, ya kan? Dan dengan dia klaim donat dia 10 kali lebih enak, 10 kali lebih empuk, itu tuh adalah suatu strategi untuk memancing emosi lo orang. Ngerti nggak? Supaya viral. Dan itu salah nggak ya? Enggak, karena kan dia juga nggak maksa beli. Bener nggak? Kan kalian juga yang pengen nyobain gitu loh. Iya nggak? Menurut gue ini strategi yang bagus untuk dapat duit dengan cepat, tapi menurut gue untuk long lasting atau enggak, jangka panjang atau enggak, menurut gue sih enggak ya. Tapi ya kita bisa lihat aja nanti ke depannya gimana. Ya kalau dia sampai tahun depan masih jualan donat, gak usah tahun depan deh. Misalnya sampai 6 bulan masih jualan donat, ya berarti donat dia beneran enak. Gitu loh, ya.